Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para santri Gerak Quran 2 Boyolali yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini, di mana ini adalah siang akhir sebelum kemudian antum besok sudah terjadwalkan untuk libur bersama. Kita manfaatkan siang ini untuk melakukan tes atau ujian lisan indeks hadapi hafalan ayat-ayat pilihan dari teman kita, teman antum, yaitu santri khatimin tercepat yang beliau sudah atas izin Allah dan takdirnya sudah khatam dalam perjalanan waktu tahfidz di tahun ajaran ini dari awal Juni 2002 dan seterusnya, dalam perjalanan 6 bulan 22 hari telah Allah berikan karunia mampu menyetorkan hafalan 30 juznya. Dan kemudian kemarin atas support antum semuanya pada perjalanan 9 bulan 5 harinya juga sudah mentasmikkan seluruh hafalannya 30 juz, dan antum menjadi saksi semuanya bahwa Mas Auza'i Muhammad Syahriza telah selesai menyikmakan 30 juznya dengan hasil yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah. La quwwata illa billah. Barakallahu fikum bil Qur'an. Baik, tes lisan hadapi kali ini untuk Mas Auza, panggilan dari Auza'i ya, yaitu 5 juz yang ke-5, mulai juz 21 sampai juz 25, di mana per 5 juzan yang sebelumnya sudah juga melalui ujian lisan yang sama. 5 juz pertama, 10 juz kedua, 5 juz ketiga, dan 5 juz keempatnya sudah pernah kita lakukan ujian yang sama dengan yang akan kita laksanakan pada siang ini. Baik, diperhatikan dengan baik oleh Mas Auza, nanti dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, sebutkan nama surat dan nomor ayat serta temanya dari tekstual lafaz ayat yang saya bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ila akhir ayat. Nama surat, nomor ayat. Silakan. Surah yang ke-29 Al-Ankabut ayat 36. Ayat 46. 40? Ayat 49. Terus Terletak di juz 21, serta halamannya di halaman kiri yang di bagian tengah. Masya
Masya Allah. Benar semuanya. Tentang yang berisi tentang Al-Quran itu adalah tanda-tanda dan bukti-bukti yang nyata di dalam dada orang-orang yang memiliki ilmu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mumtaz ya. Ini nomor ayatnya pada akhirnya terrevisi dan kemudian benar. Surat Al-Ankabut ayat 49. Berikutnya Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Surat dan ayat. Surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59 yang terletak di juz 22 atau ayatnya di halaman kiri tengah, Tentang yang berisi tentang perintah kepada Nabi untuk memerintahkan wanita-wanita mukminin agar menguraikan hidupnya ke seluruh tubuhnya. Masya Allah. Bagaimana? Mumtaz ya, sempurna. Barakallahu fikum bil Quran. Mas Oza. Selanjutnya, yang berikutnya Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat ayat Bismillah. Surah ke-36 Yasin ayat 12 terletak di juz 22, ayatnya di halaman kiri bawah, yang berisi tentang kamilah, maksudnya Allah yang menghidupkan manusia setelah matinya dan meneguhkan kaki-kakinya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mumtaz. Surat Yasin ayat 12. Allahu Akbar. Selanjutnya surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat ayat Bismillah. Surah ke-36 Surah Yasin ayat 65 yang terletak di juz 23, ayatnya di halaman kiri tengah, berisi tentang pada hari itu, hari kiamat, kami berikan kepadanya, maksudnya kami perintahkan kepada anggota tubuh manusia untuk menjadi saksi dan bersaksi atas apa yang melakukannya di dunia. Masya Allah, sempurna. Surat Yasin ayat 65 letaknya, kemudian isinya tentang apa ya? Tentang bahwa anggota badan
pada hari kiamat itu akan memberikan kesaksiannya. Sementara mulut yang biasa bicara di dunia, yang di dunia biasa saja dia mengelak, berdusta, pada saat itu akan Allah kunci, dan kemudian kakinya akan berbicara, kemudian memberikan kesaksian. Kakinya, tangannya akan berbicara, kakinya akan memberikan kesaksian terhadap yang telah diperbuat seseorang dulu ketika di dunia. Masya Allah, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berikutnya sebutkan surat dan nomor ayat berikut ini. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hi ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim. Surat pas. Nggak kelihatan? Surat Fusilat ya. Ayat 34. Tadi tidak kelihatan. Lupa suratnya. Ayatnya tertangkap. Alhamdulillah ya. Surat Fusilat juz 24 ayatnya 34. Jadi lupa surat apa ini? Ya baik. Soal selanjutnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Surat ayat Surah 30 Ar-Rum ayat 21 yang terletak di juz 21, letak ayatnya di halaman kiri tengah yang berisi tentang tanda-tanda Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala ialah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Masya Allah. Ar-Rum ayat 30. Ar-Rum ayat 21 ya. Ar-Rum itu maksud surat ke-30, ayatnya 21. Dan ini adalah ayat yang sangat populer. Ayat tematik tentang pernikahan. Sangat populer karena sudah terbiasa dibacakan pada agenda pernikahan kaum muslimin ya. Azwaja litaskunu ilaiha. Masya Allah. Soal tekstual lafaz ayat yang terakhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat ayat Surah 33 Al-Ahzab ayat 21 yang terletak di juz 21 dalam ayatnya di halaman kiri bawah kiri ke atas yang berisi tentang telah ada pada dari Rasulullah SAW Allahumma sholli ala Muhammad teladan yang baik bagi kalian yaitu kaum mukminin dan seluruh manusia.
Masya Allah, alhamdulillah. Mumtaz. Allahu Akbar. Berikutnya kita menginjak pada soal uji hadapi, memahami terjemah ayat, dan kemudian antum menghubungkannya dengan tekstual lafaz ayat yang nanti antum bacakan dan disebutkan suratnya serta nomor ayatnya. Saya bacakan terjemahannya. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bacakan tekstualnya dan sebutkan suratnya. Bismillah. Surat ke-35 Fatir ayat 6 yang terletak di juz 22 yang letak ayatnya berada di halaman kanan tengah kiri ke atas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Masya Allah, tuntas, mumtaz, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Berikutnya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sebutkan surat sama ayat tekstualnya. Bismillah. Surah ke-37 As-Saffat ayat 102 yang terletak di juz 23, cetak ayatnya di halaman kanan bawah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni aqra fanzur madza tara. Qala ya Masya Allah, mumtaz, jiddan. Alhamdulillah. Ini juga termasuk bagian ayat yang populer terkait tema kita di Hari Raya Besar Idul Adha, terkait perintah Nabi Ibrahim sebagai sang ayah yang mendapatkan wahyu dari Allah lewat mimpi berturut-turut untuk menyembelih putranya sebagai ujian dari Allah atas ketaatannya yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian disampaikan kepada anaknya, dan sang Ismail sebagai putranya juga menunjukkan jati diri putranya yang soleh, yang sami'na wa ata'na, karena juga memahami bahwa yang disampaikan oleh ayahandanya adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia kemudian juga totalitas mempersilahkan ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu, sami'na wa ata'na. Masya Allah, sebuah teladan, keluarga teladan ya. Berikutnya nah, ini sambil mencari ya. Nah, yang soal malah yang bingung. Yang jawab enak aja kalau udah hafal ya. Masya Allah.
Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Sebutkan surat dan ayatnya. Bismillah. Surah 42 Asy-Syura ayat 20 yang terletak di juz 25. Ayatnya terletak di halaman kanan tengah yang berbunyi Man kana yuridu al-harthal akhirata nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tuntas mumtaz, terjawab semuanya sebagaimana yang dikehendaki. Soal berikutnya, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lainnya, kecuali mereka yang bertakwa. Sebutkan surat dan ayatnya. Pas, tak tangkap? Ini ada di juz berapa? 25. Tidak kelihatan? Ya. Surat Az-Zukhruf ya. Ayat yang ke 60 67. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Baik, la ba'sa. Jadi pertajam lagi. Juz 25-nya dilancarkan setiap kali murojaah dalam halaman-halaman juz itu, manapun juznya, dan kemudian antum bertemu dengan indeks ayat hadapi, maka perkuat lagi, pertajam lagi hafalan ayatnya. Oh, ini ayat hadapi, indeks hadapi, ayat berapa, nomor berapa, surat apa, kemudian difahami terjemah atau intisari dari kandungan ayat itu, sehingga akan semakin melekatkan, menguatkan, dan membaguskan penguasaan perbendaraan hafalan ayat-ayat dari pilihannya. Insyaallah. La quwata illa billah. Selanjutnya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Surat dan nomor ayat. Silakan. Surat apa? Mas, ada di juz berapa? Juz? Oh, ini juz 20. Oh, salah berarti. Penjualnya kelewat ya. Antum harusnya kita batasi 21 sampai 25. Ternyata tadi adalah juz 20.
seperempat akhir. Jadi di awal surat Al-Ankabut, makanya antum bingung mana ini. Oke, ganti. Berikutnya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Sebutkan surat dan nomor ayatnya. Surah ke-34 sampai ayat yang ke-54 yang terletak di juz 22, yaitu di halaman kiri tengah di atas. Masya Allah. Juznya surat Ar-Rum itu juz berapa? Semuanya sudah benar. Juznya juz berapa? Juz 21 ya. Nah, hati-hati ya. Masih juz 21 itu. Selanjutnya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sebutkan surah dan nomor ayatnya. Surah ke-30 surah Ar-Rum ayat 41 yang terletak di juz 21, yaitu di halaman kiri bawah yang berbunyi Al-Fasal fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Masya Allah, tuntas. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, dan Allah juga memerintahkan kita orang beriman agar bersolawat dan bersalam atas Nabi. Sebutkan surat dan nomor ayatnya dan tekstual lafaz ayatnya. Silakan. Bismillah. Surah ke-33 Al-Ahzab ayat 56 yang terletak di juz 22, yakni di halaman kiri tengah di atas, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, barakallahu fikum, mumtaz. Ayat yang sangat populer ya, terkait sholawat. Perintah Allah dan orang beriman untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau merasa berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sebutkan ayat dan nama suratnya. Surah ke-33 Al-Ahzab ayat 72 yang terletak di juz 22, itu di halaman kanan bawah sedikit ke atas, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali
Masya Allah. Barakallahu fikum. Mumtaz. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh barokah agar mereka menghayati atau mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Sebutkan suratnya dan nomor ayatnya. Surah ke-38 Surah Shad ayat ke-29 Masya Allah. yang terletak di juz 23, Masya Allah. itu di halaman kanan atas di bawah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Sebutkan suratnya dan ayatnya. Bismillah. Surah ke-39 Az-Zumar ayat 42 yang terletak di juz 24, yakni di halaman kanan tengah agak ke atas. Masya Allah, tuntas mumtaz. Allahu Akbar. Selanjutnya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Sebutkan surat dan ayatnya. Bismillah. Surah ke-39 Az-Zumar ayat 73 yang terletak di juz 24, ini di tepatnya di halaman kiri bawah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masya Allah, barakallahu fikum. Takbir. Allahu Akbar. Mumtaz jiddan. Mumtaz jiddan. Dah mumtaz jiddan. Alhamdulillah. Ayat selanjutnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sebutkan surat dan nomor ayatnya. Ketangkap? Surah ke-40 Masya Allah. Ghafir ayat 60 Alhamdulillah. yang terletak di juz 24, yakni di halaman kiri Soh. atas agak bawah.
Masya Allah. Tas agak bawah kiri ya. Ayat yang kedua setelah yang pertama di halaman kiri itu. Benar. Shadaqta. Barakallahu fiikum. Selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Sebutkan surat dan nomor ayatnya. Bismillah. Surah ke-41 Fussilat ayat 30 yang terletak di juz 24, tepatnya di halaman kiri atas, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagaimana? Bagaimana? Mumtaz? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Dua lagi. Ya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Sebutkan surat dan nomor ayatnya. Bismillah. Surah ke-39 Az-Zumar ayat 23 yang terletak di juz 23, di depannya di halaman kanan tengah agak ke atas, yang berisi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaani'a taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Satu yang terakhir, yang berhubungan dengan kulit-kulit tadi ya. Kulitnya gemetar. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, salah. Bentar. Kita ganti. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, maksudnya ini ya. Ulangi. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Sebutkan surat dan nomor ayatnya. Bismillah. Surah ke-41 Fussilat ayat yang ke 20 yang 20? yang ke-21 Ya. Surah 41 Al-Fussilat
ayat yang ke-21 yang terletak di juz 24, yakni tepatnya di halaman kanan atas, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu li julurihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Masya Allah, alhamdulillah, la quwwata illa billah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Barakallahu fikum ya Mas Auza'i Muhammad Syahriza. Barakallahu fikum jami'an ya santri Kriya Quran 2. Antum yang telah bersama-sama bermujahadah selama ini menghafal Al-Quran siang dan malamnya, yang ini menjadi sungguhnya menjadi wujud kabulnya doa-doa antum semuanya ketika dahulu kala antum masih di usia TPA pernah berdoa dengan doa Allahumma arhamna bil Quran sampai di kalimat warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan antum semuanya, Mas Oza dan teman-temannya di Quran 2 ini sungguh telah mendapatkan alam kenyataannya, telah mendapatkan kabulnya doa itu, yaitu dengan memasuki dunia pesantren Tahfiz Al-Quran, yang kemudian aktivitas besarnya hariannya sebesar-besar waktunya adalah dalam rangka untuk berinteraksi bersama Al-Quran, membacanya, menghafalnya, memahaminya, sehingga benar-benar warzuqna tilawatahu, diberikan oleh Allah kesempatan untuk membaca Al-Quran siang dan malamnya. Alhamdulillah, suatu karunia, hidayah, rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada antum semuanya. Semoga menjadi wasilah kemudahan, keberkahan, keamanan, kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, selesai sudah. Kita mencoba mengujikan 5 juz yang kelima untuk Mas Oza sebelum liburan, dan ini adalah ujian yang pertama kali bagi Mas Oza untuk tingkat level 5 yang kelima, yaitu juz 21-25. Yang dari berapa soal tadi? Banyak loh, banyak soal ya. Hanya segelintir ya, 2 gelintir yang tadi sempat tidak tertangkap, walaupun kemudian akhirnya tertangkap sebagiannya. Dibanding dengan sekian banyak ayat yang sudah bisa terjawab dengan sangat-sangat baiknya, tuntas. Bagaimana ketika Mas Oza kemudian menghubungkan antara soal tekstual lafaz ayat yang dibacakan untuk kemudian segera berpikir menangkap itu berada di surat apa, ayat berapa, juz berapa, halaman kanan atau kirinya, letaknya atas, tengah atau bawahnya, dan kemudian menghubungkan isi kandungannya, temanya tentang apa. Ini sesuatu yang alhamdulillah ternyata bisa dipelajari. Jadi menghafal indeks hafalan ayat Al-Quran bisa dipelajari, bisa dikuasai dengan baik. Tentunya semuanya kemudahan, kemampuan itu atas pertolongan Allah, atas rahmatnya. Begitu juga ketika soal model yang kedua, kami bacakan terjemahannya suatu ayat secara utuh, kemudian Mas Oza segera berpikir menghubungkannya, tekstual lafadznya apa, berada di surat apa, ayat berapa, penampakan hafalannya yang semuanya hafalan kita itu tergambar, terbayang di pelupuk mata kita. Itu ayat berada di halaman mana, kanan atau kiri, kemudian tengah, atas atau bawahnya, dan alhamdulillah semuanya bisa
tersampaikan, terjawab dengan benar. Ini adalah suatu karunia Allah Ta'ala yang dalam hal ini selain antum semuanya yang setiap kali menyetorkan hafalan timik-timik soko sidik dari hitungan satu halaman sudah sekalian disetorkan juga mana-mana ayat yang menjadi target hafalan ayat-ayat dalil pilihannya, sehingga semua antum setor di juz manapun selama ini sudah sekalian menyetorkan indeks hafalan ayat-ayat dalil pilihannya. Dan dalam hal ini Mas Ozar sudah menyetorkan 30 juz, dan kemudian melalui tahapannya sudah kita uji baik secara tertulis ataupun lisan seperti ini. Dan ini adalah kesempatan pertama kali, belum pernah saya latihkan kepada Mas Oza untuk ujiannya yang 5 juz ini. Dan alhamdulillah antum menjadi saksi berhasil dilaksanakan dengan amat sangat baiknya atas pertolongan Allah, atas rahmatnya. Insyaallah semuanya kita bisa. Antum insyaallah bisa. Maka yang selama ini sudah dipelajari, dimanapun antum murojaah, kalau nanti di rumah pulang murojaah, antum misalnya iktikaf, antum murojaah di juz manapun, antum bertemu kembali dengan tiap-tiap indeks hafalan ayat-ayat pilihan, antum sekalian juga di murojaah, diingat kembali, dilekatkan, dikuatkan, ini ayat indeks hadapi saya, surat Al-Baqarah ayat 121 misalnya, antum lekatkan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ini 121 surat Al-Baqarah, ya kan? Kemudian tentang orang yang diberi kitab dan kemudian membaca dengan sebenar-benarnya membaca, antum kuatkan, lekatkan lagi penguasaan ayat-ayat hadapinya itu, sehingga ketika antum murojaah 1/4 juz, misalnya dalam tiap halaman ada 2 indeks, dalam 5 halaman berarti antum sudah dapat juga murojaah 10 indeks hafalan ayat-ayat pilihan. Dan antum sudah merasakan selama ini ya, dengan kehadiran program Hadapi ini banyak membawa manfaat bagi akal, bagi keilmuan, bagi hati, ruh dan jiwa kita. Insyaallah ini akan menjadi keberkahan. Ini menjadi bukti bahwa insyaallah ketika kita merasa penting, merasa perlu, merasa butuh untuk menghafal Hadapi, tidak saja sekedar menghafal secara urut-urut ayat-ayat dalam tiap halamannya, tapi kita juga sekaligus mengambil ayat-ayat tertentu itu untuk dihafal dengan sempurna sampai mengetahui nomor ayatnya dengan pasti karena menjadi hafalan ya, kemudian nama suratnya, kemudian terjemah atau tema inti sari dari kandungan ayat itu, yang kalau sekedar untuk mengetahui ayat itu berada di halaman kanan atau kiri, tengah atau bawah, itu sudah secara otomatis karena hafalan kita sangat-sangat terpengaruh oleh letak halaman-halaman dalam mushafnya. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan kepada para santri. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi yang sangat bagi kita yang telah memulai berkegiatan berhadapi. Semoga ketika antum semuanya dengan menghafal sekian juz, 30 juz, dan sudah memiliki sekian banyak perbendaharaan ayat-ayat pilihan, maka antum akan menjadikan Hadapi hafalan ayat-ayat pilihan ini untuk bisa ke depan dalam menjalani hidup ini, bisa menghadapi problem apapun yang kita temukan
yang menghampiri kehidupan kita dengan terarah, terukur, terkendali dan tercerahkan dengan sebab kita selalu menghubungkan diri dengan tema-tema ayat ahkam yang sudah kita kuasai, kita pelajari saat masih berada mukim di lingkungan pondok tahfidz Al-Quran. Yang dalam hal ini antum berada di Geria Quran Dua Sami. Semoga juga ini akan menular, menyebar, menjadi minat, inspirasi dan motivasi bagi teman-teman kita semuanya dimanapun yang mereka telah memancarkan diri bermujahadah untuk menguasai disiplin ilmu Al-Quran dari mulai tahfidznya, penghafalannya. Tiada daya dan kekuatan pada diri kita selain atas pertolongan Allah, atas rahmatnya, atas pemberiannya Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Baik, kita akhiri agenda siang ini dengan doa kafaratul majlis bersama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an bil Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.